Halo adik-adik, selamat datang di channel Pustaka Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama tentang materi di kelas 3 untuk tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Nah, adik-adik, makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Nah, apakah tumbuhan juga bergerak? Tentu, tumbuhan juga bergerak, tetapi tidak berpindah tempat. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari, dan akar bergerak ke bawah untuk mencari air ataupun unsur hara bagi tumbuhan. Nah, ciri makhluk hidup yang lain adalah bernafas. Manusia juga bernafas, ikan pun juga bernafas. Makhluk hidup dapat bernafas, alat pernafasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru, sedangkan ikan bernafas dengan insang. Dan masih banyak lagi hewan lainnya yang bernafas dengan selain paru-paru maupun insang. Contohnya serangga, yaitu bernafas dengan trakea. Lalu, apakah tumbuhan juga bernafas? Iya, tumbuhan juga bernafas dengan namanya mulut daun atau yang kita sebut dengan stomata. Nah, mulut daun itu sangat kecil sekali sehingga kita tidak bisa menampak secara jelas. Lalu ciri-ciri makhluk hidup yang lain yaitu tumbuh. Manusia tumbuh dari kecil hingga dewasa. Kalian tentu sudah mengalaminya ketika dulu masih kecil digendong ibu ataupun ayah, dan sekarang udah besar, udah kelas 3 loh, tentu sudah bisa berjalan dan berlari. Begitu juga dengan hewan, contohnya adalah ayam. Ayam berasal dari telur, kemudian menetas menjadi anak ayam. Anak ayam kecil akan tumbuh dewasa sehingga menjadi besar. Nah, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup yang disebut dengan tumbuh. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya itu bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Kemudian, ciri yang lain adalah makhluk hidup itu dapat berkembang biak. Nah, kali ini yuk kita coba mengisi kolom perkembangbiakan pada hewan. Nah, kali ini ada nama makhluk hidupnya. Yang pertama adalah hewan sapi, kemudian ayam, ikan, dan kucing. Mari kita isi bersama-sama. Nah, sapi masuk ke dalam berkembang biak dengan cara apa? Apakah melahirkan atau bertelur? Yuk kita centang yang benar. Sapi masuk ke melahirkan. Kemudian yang kedua adalah ayam. Ayam masuk ke bertelur. Kita centang yang bertelur. Kemudian ikan masuk juga yang bertelur. Kemudian kucing ikut yang melahirkan. Nah, ini adalah cara mengisi kolom yang ada pada buku tema atau buku siswa kalian. Kita lanjutkan ciri yang lainnya, yaitu makhluk hidup itu butuh makanan. Nah, gambar yang pertama adalah tumbuhan yang diberi air dengan cara disiram. Nah, tumbuhan juga butuh makanan
dan air. Gambar yang kedua adalah hewan atau binatang kuda. Kuda juga butuh makanan. Makanan kuda adalah berbentuk rumput. Begitu juga untuk gambar yang ketiga adalah manusia. Nah, manusia atau kita juga membutuhkan makanan dan minuman. Kira-kira kalian makan sehari berapa kali ya? Nah, pada proses pengolahan makanan pada tumbuhan itu kita sebut dengan fotosintesis. Kita sekarang tahu istilah fotosintesis, yaitu proses pengolahan makanan pada tumbuhan itu sendiri. Lalu, ciri makhluk hidup yang terakhir adalah peka terhadap rangsangan. Nah, gambar yang pertama ini adalah manusia atau anak yang peka terhadap rangsangan cahaya matahari. Nah, kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan itu berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari, akan cepat menutup mata kita karena mata kita menjadi silau. Begitu juga dengan daun putri malu. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina juga akan meletus jika disentuh. Hewan landak atau juga hewan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh juga. Nah, itu adalah wujud peka terhadap rangsangan yang merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Lalu, apakah kita sudah bersyukur pada hari ini? Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Nah, bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, adik-adik, apakah kalian hari ini sudah bersyukur? Setidaknya kita sudah bersyukur untuk hari ini kita masih diberi kesehatan. Karena di tengah pandemi COVID-19 kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan, sehingga kita bisa belajar dari rumah dengan nyaman. Nah, itu adalah rasa wujud syukur kita kepada Tuhan. Yuk, bagikan video ini kepada teman-temanmu. Jika kamu ingin berlangganan video ini, silahkan klik subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notifikasi atau pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami. Sampai jumpa, semoga sukses ya.